Baiklah, kembali lagi dengan saya Ismaun Hakim. Di sini saya akan masih melakukan pembahasan tentang uji persyarat analisis data. Nah, itu tuh yang kayak tunggal-tunggalnya uji normalitas, uji multikolonialitas. Nah, sekarang itu saya akan membahas tentang uji heteroskedastisitas. Nah, uji ini itu untuk mengetahui apakah di dalam model regresi itu terdapat ketidaksamaan suatu varian dari suatu residual. Nah, ke pengamatan lain, maka dapat dilakukan uji heteroskedastisitas. Nah, ini tuh yang model regresi yang baik itu adalah uji homokedastisitas. Artinya itu dalam uji ini tuh jika tidak terjadi heteroskedastisitas, maka uji heteroskedastisitasnya itu memiliki regresi yang baik, yaitu homokedastisitas. Nah, untuk mengetahuinya itu ini menggunakan uji Glaser. Nah, menggunakan uji Glaser dengan ketentuan jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,5 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitasnya. Baiklah, di sini kita langsung pada pengujiannya bagaimana. Nah, kalau di Excel-nya kemarin itu kan yang kita ambil itu di bagian jumlahnya saja. Nah, ini di bagian jumlah ini aja gitu. Ini masih 72 tuh. Di bagian jumlahnya aja. Jadi nggak boleh di bagian masing-masing ini gitu. Nah, kan kita kan udah di copy ke sini ya, udah di copy ke sini. Yang X itu kemarin adalah masa pubertas dan Y itu moralitas remaja. Nah, kalau udah kayak gini, langkah pertama itu adalah klik analyze, habis itu klik regression, habis itu klik linear. Nah, kalau sudah, yang variabel Y atau dependennya ditaruh di atas, yang variabel independen ditaruh di bawah. Nah, ini udah ya. Kemudian klik save, kemudian klik unstandarizer. Nah, ini di checklist, habis itu klik continue. Nah, kalau udah klik OK langsung. Nah, nanti keluar outputnya kayak gini, langsung di close saja, nggak usah di save. Nah, klik no. Nah, nanti akan keluar angka res 1 atau residual 1. Nah, tadi kan di ini kan udah dijelasin agak ada angka residualnya toh. Nah, mana ya? Nah, ini suatu residual. Nah, kalau udah kayak gini, kemudian kita klik transform, habis itu compute variable. Nah, ini sebelumnya saya udah uji. Nah, saya balikin dulu aja, ini saya hapus. Nah, nanti kosong seperti ini, kosongnya kosong. Nah, habis itu mbaknya klik all, klik habis. Nah, ini ya, klik all, klik ABS. Nah, habis itu ini klik di atas nih. Nah, panah ini di atas. Nah, kalau udah kayak gini, yang angka unstandarizer ini dipindahin ke tengah. Nah, kalau udah ini ditulis aja res 2 gitu. Kalau udah kayak gini klik OK. Nah, klik OK, keluar output lagi, langsung di close lagi. Nah, klik no. Ini diputar lagi musiknya biar agak semangat aku ngerjainnya. Nah, kalau udah nanti keluar angkanya nih res 2. Nah, angka inilah angka yang akan diuji nanti. Nah, yang angka uji heteroskedastisitasnya. Kalau angka ini udah keluar, baru kita klik kembali lagi di klik analyze, klik regresi, klik linear. Nah, kalau udah masuk klik ini, kalau udah diuji ini, ininya dibalikin dulu aja. Nah, yang angka res 2-nya atau residual keduanya dipindahin ke sini, terus klik save, yang ini tadi dihilangin checklistnya. Nah, habis itu klik continue, habis itu klik OK. Nah, setelah itu keluar output lagi. Nah, keluar output lagi nih, output lagi. Nah, pada bagian tabel koefisien, kita fokus pada tabel koefisien. Nah, di sini ada angka signifikan. Angka signifikan ini. Nah, di sini ada konstanta dan masa pubertasnya. Nah, kita fokusnya sama yang masa pubertas, bukan yang konstanta. Nah, kalau udah masa pubertas ini ke ujung. Nah, angka signifikannya diketahui 0,693.
Nah, 0,693. Nah, jadi kan dimasukin di sini 0,693. Jadi kan penjelasannya kayak gini. Nah, dapat diketahui bahwa hasil uji heteroskedastisitasnya itu pada variabel pubertas remaja memiliki nilai signifikan sebesar 0,693. Itu kan lebih besar daripada 0,05. Nah, maka disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitasnya. Nah, begitu Mbak penjelasan kalau untuk langkah-langkahnya juga. Terima kasih. Makasih itu sekian penjelasan untuk uji heteroskedastisitasnya. Untuk video selanjutnya kita akan membahas uji autokorelasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.